ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7218073767 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, kaifa halukum, bi khair insyaallah ya. Insyaallah bagus, dalam keadaan lancar, barokah, tidak deblek, seperti yang diucapkan oleh para warga Islam Jamaah yang terus menghujat, terus merendahkan, terus meremehkan orang-orang yang telah hijrah dari pemahaman Islam Jamaah, pemahaman takfir, pemahaman mengkafirkan selain golongannya. Mereka katakan deblek itu hancur, deblek itu hancur sengsara dan lengkaplah penuh dengan kejelekan, rusak, bingung, dan sebagainya. Itu yang dinisbatkan oleh para pengurus Islam Jamaah ketika dia memperkuat jamaahnya agar tetap yakin, agar tetap mantap, agar tetap semangat misalnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Jadi gini, dalam rangka untuk menguatkan sahabat-sahabatnya, menguatkan jamaahnya dengan cara seperti itu, dengan cara mengatakan mantan ini dan itu, sehingga saya harapkan para mantan-mantan selalu eksis ya, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Dakwah yang mampu di mana? Di YouTube, di Facebook, di TikTok, dan lain sebagainya. Silahkan agar masih terlihat eksis, tidak seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat, oleh saudara kita, saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah, mantan kaenek, bahkan terkesan sedikit kaokeh, semetu kaokeh katanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sehingga kalau kita eksis, kita muncul, kita berada di permukaan, kita dakwah, pada akhirnya saudaraku semua, ada 3 yang terus kita ulang-ulang. Target ini 3 ini, satu adalah
bagi sahabat-sahabat, utamanya sahabat-sahabat yang ada di Islam Jamaah, biar membaca, biar mendengar, menyadari, dan akhirnya setidaknya melelehkan, meluluhkan keyakinannya yang takfir itu, dan sehingga sadar walaupun tidak semua kemudian bisa keluar hijrah, namun setidaknya dia paling tidak ya dia bunglon sedikit apa-apa lah. Itu utama ya, itu utama. Dan alhamdulillah di Batakli Salim hampir setiap seminggu sekali lah. Ya insya Allah ya seminggu sekali ada aja, alhamdulillah ya, orang-orang yang baru hijrah, baik bunglon atau sudah baru di maklumat dan sebagainya. Itu dulu banyak ya, kita kan sebulan sekali seminggu sekali lah. Rata-rata kita buat rata-rata aja. Kedua, kita tujukan kepada sahabat-sahabat para mantan agar lebih kuat, lebih semangat hijrahnya, lebih mantap hijrahnya, lebih apa bahasanya, pokoknya lebih mantap lah. Dengan melihat, mendengar sahabat-sahabat di berbagai daerah sudah banyak yang hijrah, maka hijrahnya akan lebih mantap, lebih kuat. Dan ketiga adalah apa? Ditujukan kepada kaum muslimin yang lain, ditujukan kepada kaum muslimin yang bukan mantan, juga bukan orang-orang Islam Jamaah, agar tahu, agar jelas dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kita jelaskan. Dan insya Allah alhamdulillah biidznillah ternyata benar, ternyata banyak yang tercerahkan, banyak yang mengikuti, terutama orang-orang sahabat-sahabat kaum muslimin yang kontak langsung, yang dimana di kampungnya, di desanya dia sudah apa, adat Islam Jamaah di situ, sehingga nggak heran ya. Oke, masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit ya tentang buku ya, buku apa itu? Masih ingatkah buku ini, saudaraku semua? Saya hanya ingin bisa dikatakan menagih sikap selanjutnya bagaimana kita karena ada opini-opini luar, yang opini Islam Jamaah juga yang saya katakan bahwa yang itu adalah yang buatlah mantan lah, yang membuat CRK sendiri lah. Bahkan ada yang mengatakan itu yang buat CRK dan MUI abal-abal dan sunnah untuk dari ucapan-ucapan yang dilontarkan untuk mematahkan. Lola, kalau saya akhirnya menyikapinya ya yang bagi pantas. Artinya pantas itu seakan-akan kemudian stagna, bahkan peredarannya pun sekarang tidak ada. Masih beredar atau tidak, Allahu a'lam, nggak seramai dulu sih ya. Seramai dulu buku ini loh ya, buku ini, buku berjudul Buku Pembinaan LDI Menuju Paradigma Baru, yang berdasarkan Wasatiyatul Islamiyah, Wasatiyatul Islam, Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan atau KPP, dan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman, Majelis Ulama Indonesia tahun 2023. Ada beberapa harapan sebenarnya yang sudah saya lontarkan. Yang pertama, mungkinlah akan menjadi senjata ber nanti ba'da pemilu ya, ba'da pemilu. Karena sebelum ini kan diluncurkan sebelum pemilu nih, Desember 2023 nih. Nah, saya memaklumi ini nuansa politik ini, bab-bab masalah seperti ini tidak begitu ramai lah. Nah, lalu kita tunggulah sampai ba'da pemilu. Walhasil juga nggak ramai juga. Tetapi Mama Ghufron padahal ini secara ilmiah pengikutnya ribuan bahkan ratusan ribu. Saya ingin ngerti, saya ingin mendengar lah ya sekelumit sepatah dua patah kata lah tentang terbitnya buku ini dari bapak-bapak kiai yang ada di MUI sebenarnya.
Ya kalau di MUI pusat lah yang paling utama di pusat. Kalau di daerah-daerah Solo sudah lah, Solo itu insya Allah paling proaktif di antara MUI saya lihat, karena saya sendiri juga sering diajak koordinasi oleh ketua yang dulu Pak Sobari sama yang baru ini juga. Alhamdulillah sudah ketemu, kita saling dalam audien, sering audien pernah. Tapi ketika ada viral yang wa maqali inna rahmatan wa maqali asyidiki insyaallah antum viral, antum tahu toh. Artinya Mama Ghufran dengan segala ya tingkahnya lah, walaupun pengikutnya mengatakan itu Anda di prank dan sebagainya, saya tidak menanggap. Langsung ada beberapa MUI kemudian tampil di permukaan di TV One dan sebagainya menanggapi akan hal itu. Sementara itu secara logika lah ya, walaupun terlepas nyata ya juga banyak pengikutnya, kita nggak mengelak itu. Indonesia itu apa sih yang ada pengikutnya? Semua ada pengikutnya. Membuat apa itu aja insya Allah ada pengikutnya. Tapi secara logika kan kita misalnya kayak ngono kok ya percaya dong. Kayak ngono kok percaya. Nah, apalagi ini saudaraku semua masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Apalagi ini kan sudah disusun secara ilmiah dengan namanya ta'lil, kemudian dibantah, ada syubhat kemudian dibantah. Artinya ada argumen-argumen yang kalau tidak disampaikan, kalau tidak dibantah, kalau tidak dijelaskan, orang akan katut. Mungkin sekelas yang ilmunya agama setengah-setengah bisa masuk ke sini, bisa terbawa syubhat-syubhat ini. Nah, saya hanya ingin menanggapi itu ya. Kenapa sih? Ayo bapak-bapak yang ada di MUI, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, katanya lagunya siapa dulu, Peter Pan. Ada apa denganmu? Sementara Mama Ghufran, mohon maaf saya tidak bahas itu sih, tapi kita lihat di TV, di YouTube kan sekali aja beberapa minggu aja, 2-3 minggu lah langsung viral, langsung ada beberapa pembahasan baik di TV One baik di yang lain yang sering saya lihat di TV One sih. Kenapa ini dengan ulet sejak tahun 2019 mungkin sahabat-sahabat mantan dengan segala ikhtiarnya yang ada di barat, artinya Pak Farhan lah, Pak Jenderal lah, Pak Adi Kurdi, Pak Fauzi, Pak Irawan, siapa lagi ya, dan sebagainya lah, Pak Iyu. Banyak sahabat-sahabat yang ikhtiar untuk terus memberikan masukan dengan memecahkan ajaran syubhat ini. Muncul buku ini, benar muncul, tapi sesuai apa yang telah saya prediksi. Bukan ahli prediksi. Ya seakan-akan ya orang berpikir berkembangan boleh toh. Ini kalau sampai hanya dipegang oleh para mantan, hanya disebarkan oleh para mantan, sedangkan dari pihak MUI tidak pernah membongkar, membuka, membedah buku ini secara umum, saya takutkan ini akan disangka adalah hasil karya mantan sendiri. Dan akhirnya walhasil benar toh, artinya ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat Cokam kan, halah kuwi mantan dewe, ulai mantan dewe. Ulahnya mantan. Ayo Pak MUI, Majelis Mbah Yai ya, Mbah Yai, Majelis Ulama Indonesia. Kan bapak-bapak itu kan sangat kami harapkan lah sekelumit, 2 kelumit kata, sekelumit atau sepatah 2 patah kata mengomentari tentang terbitnya ini di televisi, setidaknya menjadi pemberitaan nasional. Kalau misalnya dibutuhkan oleh saksi-saksi, mungkin seperti misalnya nih, kita juga loncat lagi nih pembahasan nih Jamaah Islamiyah yang baru mungkin 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 30 Juni ya, 1 bulan yang lalu membubarkan diri. Akhirnya kan di-up itu tokoh-tokohnya, di-up mantan-mantan tokohnya sih, mantan-mantan tokohnya di-up semua mengaku. Dan kita pun insya Allah siap.
nggak harus saya lah, kalau saya mungkin dengan mengundang yang lebih pantas di media sosial, di mana di televisi mungkin yang lebih pantas, lebih bisa berdiplomasi, omongannya lebih bisa diterima setelah halayak umum, bahasanya lebih tertata. Kan banyak di sana, Pak Jenderal juga ada. Kalau diambilkan dari kalangan ulama ya Pak Abdul Mas'ud LC, Syekh Khalil Bustami LC, Syekh Abdul Aziz Ridwan LC, Pak Adi Kurdi yang ahli diplomasi, yang ahli dengan retorika yang sangat bisa diterima, Pak Farhan dan lain sebagainya. Semoga video ini tembus sampai MUI. Jangan hanya Maba Ghufran yang ditanggapi. Jangan hanya Jamaah Islamiyah yang ditanggapi, sementara Islam Jamaah yang mantannya ribuan dan menyuarakan satu kata sama. Ya, dalam naungan organisasi ini yang setelah diterbitkan sebenarnya, tapi kan hanya terbit aja. Ya ini akhirnya ya seperti bacaan-bacaan komik yang tanpa adanya agen yang jelas, tanpa adanya apa namanya counter yang resmi, yang jelas, yang mendistribusikan dan memberikan menerima saran dan kritik, kan nggak ada. Walaupun di sini tertulis, nah mungkin di sini tidak apa-apa ya, ini saya hanya permintaan saya kepada bapak-bapak MUI, ayo dong ditanggapi dong ini ya, dilanjutkan pembahasan ini sampai mana ini sampai mana, misalnya di sini sudah tertulis penanggung jawab misalnya ya, di sini di halaman berapa ini, halaman pertama lah, halaman pertama, penanggung jawab Kiai Haji Miftahul Akhyar, Miftahul Akhyar, Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MM, Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA, pengarah Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA, Profesor Dr. Hajah Valina Singka Subekti MSI, Kiai Haji Arif Fahrudin MAG, penulis tim LPBKI Agus Imam Haromen MAG, Haji Ulul Azmi Amimah Azmi LC Ahmad Kutok Budin Syirazi Muntazari SAG, dan lain sebagainya. Masya Allah, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang mempunyai titel, orang-orang yang mempunyai ketokohan yang luar biasa. Nah, ayo bapak-bapak yang ada di MUI ya, kami tidak iri. Mengapa mereka kok yang diviralkan, yang Maba Ghufran kok kita seakan-akan, kok jangankan diviralkan di up aja. Enggak, tadi malam itu ada yang di grup Ribat Akhir Salim, ada yang tak kira bener, tak kira. Jadi nanti jam 6 itu, jam berapa? Jam 19 ya. 19 akan dibongkar wawancara khusus eksklusif Islam Jamaah. Tak kira itu, ternyata salah aku tulis. Ternyata Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Di iNews TV apa di mana itu? Di iNews TV bagaimana? Di grup Ribat Akhir Salim itu Islam Jamaah Islamiyah itu. Nah, ya yang ada yang viral ya Jamaah Islamiyah sih. Nah, Zaitun sudah diviralkan, Maba Ghufran sudah diviralkan, Jamaah Islamiyah sudah dengan deklarasi yang sangat ya, di akhirnya reaksi sampai kemana-mana, sampai di berbagai daerah Jawa Tengah dan mana-mana sudah. Sementara ini yang sudah kita bahas lama, kan ini kan tahu-tahu muncul gitu aja, mereka yang beliau tadi tahu-tahu muncul gitu aja. Ini udah bahas kita lama. Bahkan kalau buku ini menurut pengakuannya ini cetakan kedua ini ya, cetakan kedua. Kalau nggak salah loh ini cetakan pertama Oktober 2021. Cetakan kedua November 2023. Dan waktu itu sempat saya husnudzon billah. Ya mungkin bersamaan dengan munculnya buku ini kan masih suasana politik nih. Ya apa-apa jadi politik, nasi jadi politik, beras jadi politik, apalagi uang. Di waktu itu sih, di bulan-bulan Januari sampai menjelang Pilpres itu apa yang nggak jadi politik?
semua dipolitisasi lah bahasanya. Nah, ikut-ikutan orang-orang yang sering dengar cerita apa berita-berita politik itu. Sehingga sampai ini pun saya juga berhusnudzon. Mungkin bapak-bapak kiai yang mungkin silent dulu karena suasananya masih suasana politik. Insya Allah. Nah, saya masih husnuzon bilang insya Allah nanti setelah pilpres, setelah pilihan presiden, insya Allah akan dikebut, mungkin akan ada apalah mungkin ya, tapi kita tunggu ya. Insya Allah rencana ada. Saya yakin rencana ada, cuman tanggalnya berapa seandainya udah jelas nggak apa-apa sih. Saya hanya memotivasi, ayo semangatkan, kalah dengan berita-berita yang baru ya, berita-berita baru terutama Pak Mama Ghufran itu ya, yang lagi rame wa maqali inna rahmatan innal Madinah wa Makkah wa maqali ya, Jibril dan sebagainya. Nah itu ya, saya juga ya lucu-lucuan aja, saya juga ketawa, insya Allah Anda juga mendengar juga ketawa. Tapi sempat viral dan dikomentari oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat. Nah, media juga sepertinya harus membahas dong ya. Media-media yang sudah TV itu yang sudah bonafit, yang jelas yang ditonton jutaan penduduk Indonesia itu, seharusnya dengan seperti ini insya Allah sih ya mulailah mungkin terpanggil. Ini asik ini untuk pembahasan mantan-mantan Islam Jamaah. Kan ini loh, sudah dikemas sebenarnya di paradigma, di apa itu buku pembinaan LDII menuju paradigma baru. Kenapa kok buku pembinaan LDII? Nanti dikupas lah. Siapa yang berhak ngupas? Siapa yang menyusun? Kalau butuh otentik, kami siap. Setara pensyarahan misalnya. Ini kan buku setara normatif. Tulisannya kan normatif, masih ya setara normatif. Seperti hanya ya fikih lah, seperti hanya fikih ini kesalahannya di sini, bantahannya di sini. Tetapi kan secara halnya, secara sahibul yang pelakunya kan, sahibnya yang mengalami kan mungkin tidak mungkin ditulis di sini berapa ratus lembar kalau ditulis di sini dari sekian ratus sekian ribu para mantan. Ya. Sekian ribu para mantan. Ya. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, share, sebarkan usulan kami. Ayo ya. Buku ini tindak lanjutnya bagaimana dari bapak-bapak MUI, dari mbah yai MUI ini? Apakah hanya dibiarkan seperti ini untuk melengkapi sebagai referensi pengetahuan pribadi tanpa di-share di khalayak umum? Allahu a'lam bishawab. Apakah akan segera dirilis, disampaikan secara umum, dan itu harapan kami. Dan kita tidak berharap kejelekan apapun kecuali adalah berharap kebaikan. Tidak ada istilahnya membubarkan dan sebagainya. Itu wewenang bukan wewenang kami. Itu wewenang pemerintah, wewenang orang-orang yang mempunyai hak. Tapi yang paling tidak kita berharap bahwa untuk menggugah, menyadarkan, memantik kefahaman jamaahnya agar luntur, agar sesuai yang ada di sini luntur semua. Kan sudah ada 12 poin yang telah ditulis di sini. Ya. Itu di sini. Berjamaah al-jamaah menurut pemahaman LDII. Beramir menurut pemahaman LDII. Berbaiat menurut pemahaman LDII. Taat, fatonah, bitonah, budi luhur menurut pemahaman LDII. Infak persenan, infak rezeki, infak rutin atau apa? Usrun menurut pemahaman LDII. 5 bab ngaji ngamal membela sambung jamaah taat menurut pemahaman LDII. Bid'ah khurafat syirik takhayul menurut pemahaman LDII. Apalagi Quran hadis jamaah menurut pemahaman LDII. Mangkul mustad mutasil menurut pemahaman LDII. Takfir dan mengkafirkan menurut pemahaman LDII. Surat taubat dan kafaroh taubat menurut pemahaman LDII. Kemudian dibantah oleh MUI dalam apa itu bantahannya disebut rad wa tashih
rad wa tashih, membantah dan membenarkan. Artinya membenarkan itu dibantah dulu agar kelihatan kesalahannya, lalu diluruskan, disolusikan, diberi solusi tentang atas pemahaman LDI. Ini sudah jadi, saudara. Sudah jadi. Tapi ya gitu, kedahuluan viral Batu Jin, Ketua Habib, Habaib dan sebagainya. Nah, Batu Jin, Mama Ghufron, Batu Jin. Kedahuluan viralnya Mama Ghufron dan sebagainya. Jamaah Islamiyah yang langsung viral jebret. Sementara kita masih sudah lama, hampir setengah tahun nih sejak terbitnya yang kedua ini loh ya. Setengah tahun lebih malah sejak terbitnya buku yang kedua ini. Kok ayem-ayem baik? Kok ayem-ayem baik? Kok nggak enak reaksi? Kok nggak enak aksi? Kok nggak enak tanggapan-tanggapan dari bapak-bapak MUI di TV-TV? Tapi kan itu kan tidak meresahkan. Iya memang sih tidak meresahkan kalau bagi halayak umum. Tapi terus katanya ada kriteria 10 kriteria aliran sesat itu. Artinya beliau-beliau di MUI sebagai apa itu, sebagai polisinya lah, sebagai kalau dalam saya polisinya mengkategorikan ini sesat atau tidak, kan seperti itu, ini sesat atau tidak. Ayo dong tunjukkan, ayo monggo. Memang nggak meresahkan, tapi bagi mantan ya sangat meresahkan, bahkan sudah banyak korban. Mereka pintar kalau ada sistem fatonah, bitonah, budi luhur. Banyak orang-orang yang mengatakan kalau perlakuan mereka dengan saya kok bagus ya Tat. Nanti penjelasan-penjelasan mantan itu kadang-kadang bagi orang awam itu masih nggak percaya. Kenapa? Karena mereka bagus katanya. Oh bagus kok. Bermasak ya api-api wae, bahkan terlihat bagus. Semangat beribadah bagus. Iya tuh kalau sesama kaum muslimin itulah yang mengecoh, yang menipu halayak umum yang seakan-akan Anda nggak tahu. Memang nggak membuat gaduh menurut sesimpel itu misalnya, nggak membuat gaduh seperti Mama Ghufron yang kemudian reaksi banyak para kiai-kiai ahli bahasa Suryani, Ibrani dan lain sebagainya kemudian ikut mengomentari. Sementara ini memang nggak ada membuat gaduh katanya. Padahal di mantan itu berapa media, berapa channel YouTube yang pada akhirnya Allah alam bisawab. Yang dulu semangat semua, sekarang sudah mulai banyak yang istirahat dulu. Istirahat, saya katakan istirahat. Enggak, bukan mereka putus asa, bukan, tapi sementara istirahat. Ayo. Ini Mama Ghufron aja sudah viral. Jamaah Islamiyah langsung viral. Sementara buku pembinaan LDI paradigma baru, artinya dengan golongan ini kok enggak ada respon. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Hah? Ada apa? Nggak, saya tidak seudon ke sana kemari. Allahu a'lam bishawab. Intinya kami, saudaraku, bapak-bapak dan semua kaum muslimin, kami adalah mantan. Saya katakan kami karena di belakang, di depan saya, di samping saya, kanan kiri. Artinya dalam hal ini mewakili ada ratusan ribuan para mantan yang insya Allah 99% sampai 100 lah. Apa yang kita sampaikan di Ribat Akris Salim juga sama yang dirasakan, sama yang disampaikan oleh ribuan para mantan. Tentang takfir lah, mengkafirkan, menganggap murtad orang-orang yang keluar dari golongannya, menganggap jalan tunggal masuk surga sama dari neraka, menganggap ini dan itu, menganggap yang lain rodun ay mardudun, tertolak, ditolak, tidak diterima ya, ibadahnya, menganggap murtad bagi para mantan, menganggap kafir selain jamaah, menganggap kiai-kiai ahli kitab, orang-orang yang pinter-pinter, orang jobo-jobo itu ahli kitab. Artinya tanda kutip, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ngomong ahli kitab, jadi disamakan dengan Yahudi Nasrani lah bahasanya.
Itu sudah tidak bisa ditutupi, saudaraku. Nggak bisa Anda mengelak. Kami ini mantan. Ya, kami itu mantan yang sudah berpuluh tahun, bukan hanya mantan sebagai seorang yang pasif pendengar, tapi kita juga aktivis mubalek. Bahkan pangkat kita satu diulamakan, bahasanya diulamakan, koyok-koyok jadi ulama seakan-akan, tapi setelah kita keluar la haula wala quwata illa billah, jauh dari kata ulama, tebih saking kawasan ulama. Aduh, soko julukan ulama jauh sekali. Yuk, ayo Pak MUI, bapak-bapak yang ada di MUI, tanggapi, ayo, jangan kalah dengan Mama Ghufran, ya. Mama Qali innama rahmatan Jibril, Mikail, Maqali. Jangan kalah dengan Syidiki. Bahkan kalah dengan itu dong, dan ditanggapi. Ini lebih jelas, lebih banyak yang tertipu, banyak yang terkata ikut karena dengan argumen-argumen kembali kepada Quran hadis, yang langsung walaupun dengan pemahaman mereka. Sementara Mama Qali kalau kita mendengar saja itu kan kok nanti enek pengikutnya, itu kan nggak masuk akal. Tapi ini pantas wajar kalau sampai banyak pengikutnya, karena begitu kuatnya doktrin, dan terutama ya orang-orang yang pengetahuan agamanya sangat kurang sekali. Oke, demikian saudaraku semua. Saya berharap itu insyaallah biidznillah wa bi'aunillah tidak ada niatan yang lain kecuali kami mengajak kepada sahabatku yang ada di dalam untuk berpikir sehat. Yang sudah hijrah, kuat hijrahnya. Yang di luar akan lebih tahu. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.